Di masa depan, planet kita akan kehabisan sumber energi dan populasi manusia semakin membludak. Celah kosong di muka bumi terus menyempit setiap tahun. Manusia harus segera pindah ke planet lain, tapi suplai energi untuk melakukan perjalanan luar angkasa dan antar bintang terus menipis. Kamu tergabung dalam tim peneliti yang berupaya nyari sumber energi di alam semesta. Pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan termal sudah nggak cukup. Kemudian kamu ngusulin ide beranimu, tapi juga berisiko. Kamu mau nyiptain objek yang bisa digerakkan dengan kecepatan cahaya. Objek ini akan bisa menghasilkan energi tanpa batas. Tapi ilmuwan lain langsung menolak gagasanmu. Eksperimen seperti ini bisa ngerusak seluruh bumi dan bahkan tata surya kita. Kalau laju suatu benda lebih cepat dari partikel cahaya, lubang hitam akan terbentuk. Agar nggak terlalu berisiko, kamu ngasih alternatif untuk mempercepat objek kecil dan tipis seperti jarum. Saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi, mesin khusus mirip panel surya akan menyerapnya. Kecepatan cahaya selama 1 milidetik aja udah cukup kok. Kemudian, jarum ini harus dihentikan. Kamu juga ngusulin agar geraknya diperlambat dengan bantuan Gunung Everest. Caranya dengan menabrakkan jarum itu ke puncaknya. Begitu eksperimenmu dimulai, kamu menghadapi masalah yang nggak bisa terpecahkan. Jarum biasa, seperti benda lain yang punya massa, nggak akan bisa sengebut kecepatan cahaya. Menurut hukum fisika, hal ini nggak mungkin terjadi. Untuk mewujudkannya, kamu harus mengubah jarum menjadi seberkas foton, dan logamnya akan menjadi debu saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya. Atmosfer bumi punya resistansi kuat terhadap benda yang bergerak. Jadi, kamu harus bikin materi tahan lama plus paling kuat di dunia. Nggak cuma tahan terhadap resistansi udara, tapi juga nggak boleh robek oleh energinya sendiri. Saat suatu benda bertambah cepat, energinya juga naik. Kamu perlu banyak uang untuk bikin jarum seperti ini. Tapi sebelumnya, kamu harus melakukan eksperimen dalam program simulasi untuk ngebuktiin percobaanmu. Program ini merupakan hologram komputer tata surya yang meniru dan memvisualisasikan semua hukum fisika. Kamu bisa bereksperimen dengan model ini, dan kalau berhasil, kamu akan mendapat uang untuk mewujudkan rencanamu. Setelah bikin simulasi jarum di komputer, kamu mulai ngerakit alat yang diberi mesin berkekuatan besar. Cara kerjanya seperti roket, beberapa motor juga terpasang pada jarum. Fungsinya untuk membantu mencapai kecepatan suara, menyuplai energi pada jarum, kemudian melepaskannya. Dengan daya yang diisikan, jarum ini diperkirakan akan mencapai kecepatan cahaya, lalu jatuh di Everest. Kamu harus nentuin titik peluncuran jarum di tempat yang jauh dari gunung agar misimu bisa berhasil. Resistansi udara sangat menghambat akselerasi, jadi lintasan jarum harus melewati 1.600 km di ruang kosong. Akhirnya, kamu meluncurkan jarummu dari luar angkasa yang nggak punya resistansi. Untuk melakukannya, kamu bikin landasan di bulan dalam simulasi. Komputer menghitung waktu mulai dan posisi jarum. Kamu harus tahu kecepatan gerak bumi pada porosnya dan gerak bulan mengelilingi bumi. Nyimpang dikit aja dari lintasannya, jarummu jatuh di tengah samudra atau perkotaan. Kalau masuk ke air, banjir, dan tsunami besar akan terjadi di seluruh dunia. Komputer menghitung momen yang paling ideal untuk meluncurkan jarum itu, dan kamu siap memulai misimu. Para saintis dan pemimpin di berbagai negara ikut menyaksikan simulasimu. Dengan jantung gemetaran dan tubuh keringetan, kamu mendekati komputer lalu menekan tombol start. Semua mata langsung tertuju pada layar besar itu. Roket berujung jarum mulai meluncur menuju bulan. Lajunya mencapai kecepatan suara. Setelah mesin pertama lepas, massa roket berkurang dan kecepatannya bertambah. Separuh jarak bumi ke bulan sudah terlewati. Turbin mesin tinggal 2. Kecepatan roket sudah melebihi 10 kali kecepatan cahaya. Lalu, mesin kedua terlepas. Ujung jarum mulai mendekati atmosfer bumi. Mesin ketiga menghasilkan muatan energi besar yang mengalir menuju jarum. Kemudian lepas. Saat memasuki atmosfer bumi, jarum itu menyala merah terang dan panas. Lapisan pelindung bumi nggak bisa menahan kecepatan jarum yang sudah ditentukan. Langit dihiasi kilatan terang, dan sesaat lagi jarummu akan menabrak Everest pada kecepatan cahaya.
2 detik kemudian, eksperimenmu gagal. Jadi gini alasannya, semakin ngebut kecepatan suatu objek, semakin besar juga massa dan energi yang terkumpul. Saat jarum mencapai kecepatan cahaya, energinya mulai bertambah tanpa henti. Massanya juga naik sampai tak terhingga. Kalau sudah begini, lubang hitam akan terbentuk. Objek raksasa ini punya gaya gravitasi super kuat dan bisa menyerap semua objek lain, termasuk partikel cahaya, foton, dan dimensi waktu. Inilah yang dinamakan dengan horizon peristiwa. Semua hal yang berupa ruang, waktu, dan materi akan terserap oleh lubang hitam dan gak ada yang tahu pasti kondisi di dalamnya. Setelah 1 milidetik, jarummu hampir mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi kuat ke atmosfer. Dalam gerak lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi dan molekulnya terpecah-pecah. Proses seperti ini juga terjadi saat ada kilat, dan matahari punya energi terionisasi untuk menghasilkan udara cerah. Jarum itu menembus atmosfer bumi, dan seketika langit menyala terang. Awan dan molekul air di sekitar jarum langsung menguap pada suhu tinggi. Langit menjadi cerah hingga ratusan kilometer, dan jarummu bergerak di tengah-tengah lingkaran cerah ini, kemudian mendekati Gunung Everest. Ratusan ribu ton salju langsung mencair saat jarum mulai mendekat, dan setelah lajunya sengebut kecepatan cahaya, lapisan tanah mulai meleleh dan berhamburan ke segala penjuru. Kondisinya seperti es krim raksasa yang diaduk-aduk skop besar. Everest nggak bisa menahan energi sebesar ini, kemudian hancur menjadi serpihan kecil. Gelombang ledakan dahsyat langsung menghancurkan semua objek di sekitarnya. Batu, kayu, tanah, daun, beton, semuanya hancur berkeping-keping oleh energi dan panas. Lalu, semua molekul ini menghilang. Jarummu bergerak lebih ngebut dari kecepatan foton, dan setelah melewati kecepatan cahaya, objek ini bisa melampaui waktu. Dari sudut pandang jarum, semua peristiwa mulai berjalan secara terbalik. Massa jarum menjadi tak terhingga, begitupun dengan energinya. Gaya gravitasi super kuat bisa menyerap semua ruang, tanah, pohon, perkotaan, kerak bumi, dan inti bumi. Semuanya hilang cuma dalam hitungan detik. Lubang hitam menyerap cahaya dan waktu. Kemudian muncul ruang hampa yang gelap. Ukurannya terus membesar. Tapi stasiun luar angkasa internasional holografik mulai mengecil oleh gaya gravitasi kuat dan tarikan ruang hampa yang gelap. Kemudian ada bulan. Gaya gravitasinya langsung melonjak, sehingga lubang itu semakin berat dan besar. Semua planet di tata surya runtuh oleh raksasa hitam yang semakin besar. Sinar matahari masuk dan nggak bisa lolos lagi. Dan akhirnya, lubang hitam menjadi ribuan kali lebih berat dari matahari. Bintang terpecah menjadi jutaan berkas sinar tipis seperti spaghetti, kemudian memuntahkan aliran energi kuat. Ruang kosong di luar angkasa yang ditempati lubang hitam besar ini sebelumnya menjadi lokasi tata surya kita. Meteorit yang lewat juga masuk ke dalam perangkap. Satu jarum kecil aja bisa menyebabkan bencana separah itu. Simulasimu sudah selesai. Program yang kamu pakai telah rusak karena nggak bisa bikin kalkulasi. Ternyata idemu memang sangat berisiko, dan akhirnya kamu ngincer inti bumi sebagai sumber energi. Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu. Kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap.
Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan satu tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa. Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 Gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke Stasiun Luar Angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi. Menyelesaikan satu revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk satu orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada satu titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal. Lalu, dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel, pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan satu tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start. Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital. Semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada.
Bayangkan, waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah, lalu sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang. Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja? Satelit elektronik tiba-tiba jadi tak terkendali. Terjadi lonjakan tegangan di seluruh dunia. Di beberapa tempat terjadi pemadaman total. Para ilmuwan cuma punya sedikit data tentang perilaku matahari yang luar biasa ini. Jadi kita masih belum bisa memprediksi secara akurat bagaimana dan kapan badai geomagnetik berikutnya akan terjadi. Peristiwa badai geomagnetik pernah terjadi pada bulan Juli 2012. Tapi untungnya badai ini tidak mengenai kita. Tapi cuma meleset 9 hari saja loh. Untuk memberi gambaran sekilas soal apa yang hampir terjadi, aku perlu menjelaskan beberapa hal mendasar tentang astronomi. Badai matahari adalah serangkaian efek yang kita rasakan di bumi setelah peristiwa tertentu terjadi di matahari. Bintang kita tidak lebih dari sebuah bola besar gas cair yang terus bergerak. Jadi peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Untuk memicu badai matahari terjadi, matahari harus melepaskan semburan-semburan energi. Semburan energi ini berupa suar matahari dan lontaran massa korona. Kedua fenomena ini mengirimkan muatan listrik dan gelombang medan magnet ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta kilometer per jam. Saat badai matahari ini mencapai bumi, kita bisa melihat aurora borealis di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkar Arktik. Badai ini juga bisa mengacaukan satelit atau jenis komunikasi elektronik lainnya. Beberapa badai matahari bisa berbahaya. Pada tahun 2012, kita nyaris terkena badai matahari yang sangat dahsyat dan bisa berakibat serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para astronom, badai ini merupakan badai paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagaimana cara kita berhasil lolos dari ancaman itu? Apakah kita turut andil atau hanya kebetulan belaka? Yang kita tahu, salah satu lontaran massa korona itu menghantam orbit bumi pada akhir Juli 2012. Planet kita sudah meninggalkan lokasi tersebut karena terus melaju di lintasan seperti yang seharusnya untuk mengelilingi matahari. Jadi,
Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, gimana kalau badai matahari menghantam kita? Ternyata, badai matahari dahsyat ini berbahaya bagi segala macam perangkat teknologi. Mengingat kita sekarang dikelilingi benda-benda elektrik, mulai dari ponsel hingga mobil, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua benda itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Begini cara kerjanya. Badai matahari dimulai dengan ledakan atau suar matahari. Lalu, sinar X dan radiasi UV bergerak ke bumi dengan kecepatan cahaya. Apa saja efek sampingnya? Nah, efek sampingnya bisa berupa pemadaman radio dan gangguan navigasi GPS. Efeknya bisa berlanjut, dan setelah beberapa menit atau bahkan beberapa jam kemudian, partikel-partikel energetik mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini bergerak sedikit lebih lambat daripada kecepatan cahaya, tapi bisa menyetrum satelit bumi dan merusak komponen-komponennya. Terakhir, sekitar 1 hari kemudian, awan plasma magnetik juga mencapai kita. Awan ini bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. Kurang lebihnya melumpuhkan segala sesuatu yang membutuhkan aliran listrik. Kita bahkan mungkin tidak bisa menyiram toilet, karena saat ini, sebagian besar pasokan air di kota-kota menggunakan pompa listrik. Efek dari badai geomagnetik ini akan berbeda di seluruh dunia. Badai matahari memang tidak biasa, tapi kenapa dampaknya lebih besar di beberapa lokasi di bumi dibanding lainnya? Berdasarkan penelitian terbaru, ini banyak dipengaruhi oleh geologi. Ayo kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami gambaran yang lebih besar. Pasang sabuk pengamanmu, karena kita akan melakukan perjalanan dengan mesin waktu. Kembali ke masa saat bulan belum ada. 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita tampak jauh berbeda dari sekarang. Pokoknya beda banget. Ratusan planet baru mulai terbentuk di sekeliling matahari. Planet-planet seperti Bumi, Venus, atau Mars masih terombang-ambing di alam semesta. Pada tahun 1970-an, seorang astronom bernama Donald R. Davis mengembangkan teori yang menyatakan bahwa bulan terlahir ketika planet lain menabrak bumi yang baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa planet itu mungkin seukuran Mars dan kemudian menamai planet ini Theia. Sulit untuk membayangkan seperti apa tabrakan tersebut. Bahkan dengan peralatan yang kita miliki sekarang, para astronom mengusulkan hipotesis tubrukan besar untuk mencoba memecahkan misteri ini. Setelah menabrak planet kita, lapisan batuan terluar di bumi dan Theia terlempar ke dalam lingkaran materi kosmik. Dari puing-puing ini, lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Inti bumi rupanya telah melahap inti besi Theia, kalau memang ada. Planet kita pun menempati posisinya yang sekarang. Dengan demikian, bumi menjadi lebih rentan terhadap badai geomagnetik. Dulu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Theia, selain bahwa planet ini yang memberi satu-satunya satelit kita. Butuh waktu beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan gagasan baru yang menarik, yang mengubah apa yang kita ketahui tentang bumi. Apa yang tersisa dari Theia bersembunyi di bawah 2 lapisan batuan seukuran benua di dalam planet kita. Teori ini juga jadi satu-satunya penjelasan kenapa bulan sangat kering dan tidak punya inti besi. Tapi, kenapa geologi sangat penting saat menyangkut badai geomagnetik? Itu karena data terbaru menunjukkan bahwa jenis batuan di bawah tempatmu berpijak bisa mempengaruhi seberapa baik kotamu beradaptasi setelah terjadi badai geomagnetik yang dahsyat. Beberapa jenis batuan, seperti batuan sedimen misalnya, umumnya memiliki lebih banyak ruang yang terisi air, yang membuatnya bersifat konduktif terhadap listrik. Jenis batuan lainnya lebih padat dan lebih resistan terhadap listrik. Setiap kali badai semacam ini terjadi, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi New England mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan serius. Sementara itu, mereka yang berada di dataran pesisir Mid-Atlantic tidak perlu terlalu khawatir karena apa yang tersembunyi di bawah kota mereka. Bagaimana kita tahu seberapa menakutkannya badai ini? Ini bukan yang pertama kali loh. Badai matahari sudah bertahun-tahun membuat bingung komunitas astronom.
Peristiwa yang paling ikonik dari badai matahari adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada bulan September 1859. Peristiwa ini memberi kita gambaran sekilas tentang kekuatan matahari. Peristiwa ini dinamai sesuai nama seorang astronom Inggris, Richard Carrington, yang menyaksikan sendiri suar matahari. Kekuatan badai matahari itu belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Badai geomagnetik yang kuat itu menyebabkan cahaya utara terlihat jauh di selatan hingga Hawaii. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, Richard Carrington masuk ke observatorium pribadinya yang terletak di luar kota London. Ia membuka kubah observatorium untuk melihat pemandangan langit secara menyeluruh dan mengarahkan teleskopnya menghadap matahari. Ia melihat sekumpulan bintik-bintik gelap yang sangat besar berpendar di permukaan matahari. Tak lama kemudian, Carrington melihat dua area misterius yang sangat terang dan penuh dengan cahaya putih menyembur dari bintik-bintik matahari. Cahaya itu menghilang 5 menit kemudian, tapi efeknya terus berlanjut hingga ke seluruh permukaan bumi. Pada awalnya, saat malam tiba, komunikasi telegraf di seluruh dunia mulai tidak berfungsi. Kilatan cahaya mulai muncul dari mesin telegraf, mengganggu operator, dan bahkan membakar kertas-kertas. Aurora berwarna cerah mulai muncul di langit malam di seluruh dunia, membuat burung-burung yang kebingungan berkicau di malam hari. Beberapa orang bahkan memulai aktivitas harian mereka karena mengira hari sudah pagi. Saat ini, planet kita penuh dengan jaringan informasi yang sangat besar, sehingga dampak badai matahari seperti itu akan lebih parah lagi. Pada tahun 1800-an, sistem telegraf baru saja dimulai, tapi internet zaman Victoria ini merupakan sarana penting untuk mengirim kabar dan pesan pribadi. Bahkan di Amerika Serikat, operator telegraf sudah pernah mengalami gangguan lokal akibat badai petir dan cahaya utara sebelumnya. Tapi peristiwa Carrington serta efeknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saluran telegraf di Amerika Utara menjadi tidak berfungsi. Seorang manajer telegraf yang berkantor di Pittsburgh bahkan ingat bahwa arus yang mengalir melalui kabel-kabelnya begitu kuat hingga kontak platina mereka nyaris meleleh. Contoh lainnya adalah seorang operator telegraf yang berlokasi di Washington DC bernama Frederick W. Royce yang terluka karena dahinya menyentuh kabel grounding. Sampel yang diambil dari lokasi tertutup es di bumi menunjukkan bahwa peristiwa Carrington 2 kali lebih besar daripada badai matahari yang pernah terjadi dalam 500 tahun terakhir. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dampak badai sebesar itu pada masa kini. Tapi berdasarkan laporan tahun 2008 yang disusun oleh National Academy of Sciences, kerusakan yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan kerugian antara 1 hingga 2 triliun dolar. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara individu untuk membantu mengurangi jumlah kerusakan. Contohnya membeli generator atau memasang suplai energi cadangan. Ini bisa berupa panel surya atau turbin angin. Selain itu, kita bisa melengkapi rumah kita dengan pelindung lonjakan arus yang terhubung ke panel listrik dan bisa menyelamatkan kita dari petir dan lonjakan listrik lainnya. Apa solusi paling sederhana dari semuanya? Selalu cabut semua perangkat listrik yang tidak sedang dipakai. Jika tidak terhubung ke sumber listrik, perangkat tersebut tidak akan terpengaruh oleh lonjakan listrik. Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total.
Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya.
tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah. Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair, sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10.
Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala, dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir, dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi 2 bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi?
Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Rosse. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersorak gembira. Batas Rosse bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit gak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun.